Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama Ifrohul Halimatur Rasyidah, Muhammad Zaim Fautoni, Diandra Sabrina Adi Rambu, dan Siti Muplihah. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi ejaan bahasa Indonesia 3. Untuk yang pertama adalah pembentukan kata. Cer menjelaskan bahwa pembentukan kata mempunyai dua sifat, yaitu inflektif dan derivatif. Untuk inflektif ada dua jenis, yaitu afiks formator infleksional dan afiks majmuk infleksional. Afiks formator infleksional adalah afiks pembentukan kata yang sifatnya tidak mengubah kelas kata. Contoh: men tambah verba. Men ditambah kata dengar menjadi mendengar. Ber plus verba. Ber ditambah kata lari menjadi berlari. Untuk yang kedua, afiks majmuk infleksional adalah konfiks maupun imbuhan gabung yang membentuk kata. Contoh: ke an plus nomina. Ke tambahan plus sultan menjadi kesultanan. Beran plus verba. Beran plus lari menjadi berlarian. Perbedaannya adalah untuk afiks formator infleksional tidak ada imbuhan gabungan. Contoh: kesultanan. Untuk yang kedua adalah derivatif. Afiks derivatif juga terbagi menjadi dua, yaitu afiks formator derivasional dan afiks majemuk derivasional. Untuk afiks formator derivasional adalah afiks yang membentuk kata yang sifatnya mengubah kelas kata. Contoh: men plus nomina menjadi verba. Men ditambah kata sapu menjadi menyapu. Untuk yang kedua, afiks majemuk derivasional adalah konfiks maupun imbuhan gabung yang membentuk kata yang sifatnya mengubah kelas kata. Contoh: men kan plus nomeralia menjadi verba. Men kan ditambah kata satu menjadi menyatukan. Untuk selanjutnya adalah kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang aturan dan ejaannya sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kata baku sebagai berikut. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Pada pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit, dan seterusnya. Untuk yang kedua adalah kata tidak baku. Ciri-cirinya biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Contoh: akhirat. Kata bakunya adalah akhirat. Sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Aksesoris. Kata bakunya aksesori. Aktif. Kata bakunya aktif. Sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Bentuknya mudah berubah-ubah, memiliki arti yang sama meskipun berbeda dengan bahasa baku. Contoh kata baku dan kata tidak baku. Akhirat, kata bakunya akhirat. Aksesoris, kata bakunya aksesori. Aktif, kata bakunya aktif, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Kesalahan bidang morfologi. Kesalahan penulisan afiks atau afikasi. A. Imbuhan awal atau prefiks. Prefiks n plus kata bentuk bebas beli menjadi membeli.
Prefiks ber plus kata bentuk bebas tengkar menjadi bertengkar. Prefiks pen plus kata bentuk bebas hubung menjadi penghubung. B. Imbuhan tengah atau infiks. Infiks L plus bentuk dasar bebas tunjuk menjadi telunjuk. Infiks M plus bentuk dasar bebas getar menjadi gemetar. Imbuhan akhir atau sufiks. Sufiks kan plus bentuk dasar bebas hadap menjadi hadapkan. Sufiks i plus bentuk dasar bebas hindar menjadi hindari. Sufiks an plus bentuk dasar bebas karang menjadi karangan. D. Imbuhan terbelah atau simulfiks. Konfiks atau simulfiks per an plus bentuk dasar bebas temu menjadi pertemuan. Konfiks atau simulfiks pen an plus bentuk dasar bebas beri menjadi pemberian. Kesalahan penggunaan kata ulang atau reduplikasi. A. Pengulangan seluruh. Pengulangan seluruh adalah pengulangan bentuk dasar secara keseluruhan. Misalnya, bentuk dasar hati, hasil pengulangan seluruh menjadi hati-hati. Bentuk dasar mata, hasil pengulangan seluruhnya menjadi mata-mata. Bentuk dasar kata, hasil pengulangan seluruhnya menjadi kata-kata. B. Pengulangan sebagian. Pengulangan sebagian adalah pengulangan bentuk dasar secara sebagian tanpa perubahan fonem. Misalnya, bersama menjadi bersama-sama, seakan menjadi seakan-akan, mencoba menjadi mencoba-coba. C. Pengulangan yang berkombinasi dengan pembubuhan afik. Pengulangan diakhiri dengan an menjadi rumah-rumahan. Kuning plus awalan ke pengulangan dan diakhiri dengan akhiran an menjadi kuning-kuningan, kekuning-kuningan. D. Pengulangan dengan perubahan fonem. Pengulangan dengan perubahan fonem adalah pengulangan bentuk dasar yang disertai perubahan fonem sehingga berubah bunyi. Misalnya, gerak menjadi gerak-gerik, sayur menjadi sayur mayu, ramah menjadi ramah tamah. D. Kesalahan tataran frasa. 1. Adanya pengaruh bahasa daerah. 2. Kesalahan susunan kata. 3. Bentuk superlatif yang berlebihan. 4. Penghilangan unsur. 5. Kesalahan penggunaan unsur yang berlebihan. 6. Kesalahan penggunaan proposisi. E. Kesalahan pemilihan bentukan kata. 1. Kesalahan bentuk kata. A. Kesalahan bentuk perimbuhan. Kata di dan ber yang ditulis secara serangkaian dengan kata yang mengikutinya merupakan kata perimbuhan. Jadi, jika di dan ber yang ditulis secara terpisah dengan kata yang mengikutinya itu termasuk kata depan. B. Kesalahan gabungan kata. Kesalahan gabungan kata yang ditemukan berupa gabungan dua kata yang seharusnya ditulis terpisah, tetapi dua kata tersebut ditulis secara serangkai. Contoh penulisan yang benar dari kata kerja sama yaitu kerja spasi sama. C. Kesalahan bentuk terikat. Kesalahan bentuk terikat yang ditemukan berupa bentuk-bentuk yang terikat seharusnya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, tetapi bentuk terikat tersebut ditulis secara terpisah. Contoh penulisan yang benar dari kata sampah non spasi organik adalah sampah non-organik. 2. Kesalahan pilihan kata. Kesalahan pilihan kata yang ditemukan berupa pilihan kata yang tidak tepat, pilihan kata yang tidak baku, serta pemborosan kata. Kata yang tidak tepat berupa kata-kata yang digunakan tidak sesuai dengan maknanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. F. Imbuhan dari bahasa asing. 1. Awalan. Awalan-awalan pada kata-kata serapan yang disadari adanya juga oleh penutur yang bukan dwi bahasawan adalah sebagai berikut. 1. A. Seperti pada amoral, asosial, anonim, asimetris. Awalan ini mengandung arti tidak A atau tidak
ber. Yang kedua, anti, seperti pada anti komunis, anti pemerintah, anti klimaks, anti magnet, anti karat, yang artinya melawan atau bertentangan dengan. Yang ketiga, bi, misalnya pada bilateral, biseksual, bilingual, bikonveks. Awalan ini artinya dua, D atau DE, seperti pada dehidrasi, devaluasi, dehumanisasi, deregulasi. Awalan ini artinya meniadakan atau menghilangkan. Dua, akhiran. Akhiran-akhiran yang sering dijumpai. 1. Al, misalnya pada aktual, struktural, emosional, atau intelektual. Kata-kata yang berakhiran al ini tergolong kata sifat. 2. Asi atau isasi, misalnya pada afiksasi, nasionalisasi, kaderisasi, atau komputerisasi. Akhiran tersebut menyatakan proses menjadikan atau penambahan. Yang ketiga, asme, misalnya pada pleonasme, aktualisme, sakrasme, atau antusiasme. Akhiran ini menyatakan kata benda. Cukup sekian dari kami, kelompok 3. Semoga diskusi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.